Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi siklus air. Oke, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah peredaran air yang terjadi secara terus-menerus. Inilah yang membuat air di permukaan bumi itu selalu ada, walaupun dipakai terus tapi air tetap tersedia. Mengapa? Karena adanya siklus air. Bagaimana proses ataupun tahapan dari siklus air? Oke, yang pertama, air yang ada di permukaan bumi, misalkan di sungai, danau, atau di laut, pada siang hari terkena panas matahari yang terik akan mengalami penguapan. Inilah yang disebut dengan evaporasi. Lanjut lagi, uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi kristal-kristal air dan berkumpul membentuk awan. Oke, yang disebut dengan peristiwa kondensasi atau pengembunan. Makin lama, awan akan makin tebal dan gelap. Gumpalan awan yang menebal mengandung banyak sekali kristal dan uap air. Karena suhu yang rendah, uap dan kristal air akan mengembun menjadi titik-titik air. Selanjutnya, titik-titik air jatuh ke bumi yang menjadi hujan atau disebut dengan peristiwa presipitasi. Menjadi titik-titik hujan. Selanjutnya, setelah menjadi hujan atau air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir kembali ke tempat yang lebih rendah, misalkan ke sungai, terus mengalir sampai ke danau atau laut. Akhirnya air sungai dan laut kembali mendapat panas, akhirnya terjadi lagi proses penguapan, begitu seterusnya. Siklusnya terjadi berulang terus. Oke, setelah paham dengan siklus air, kita lanjut materi yaitu dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Oke, yang pertama yaitu peristiwa di bumi karena terganggunya siklus air. Jadi apakah yang terjadi jika siklus air terganggu? Nah, apabila siklus air terganggu, maka akan terjadi bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Kapan terjadinya? Kalau misalkan curah hujan yang tinggi dan hujan dalam jangka waktu panjang, maka menyebabkan banjir dan longsor. Apabila hujan tidak turun dalam jangka panjang, maka terjadi kekeringan. Jadi ada dampaknya ya jika siklus air terganggu, bisa banjir, longsor, kekeringan. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, hal-hal yang memperlambat dan mempercepat siklus air. Jadi siklus air itu bisa diperlambat ataupun dipercepat. Antara lain yaitu yang berpengaruh yaitu energi matahari. Ada kelembapan udara, ada angin, dan yang terakhir adalah suhu udara. Oke. Yang ketiga, kita akan belajar siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan makhluk hidup. Oke, seperti yang kita tahu bahwa air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup itu terdiri atas air. Semua kegiatan di dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air, manusia dan hewan tidak akan bisa hidup. Tumbuhan pun akan layu, bahkan dapat mati bila kekurangan air. Sedangkan kalau untuk manusia, air digunakan untuk minum, mandi, masak, mencuci, bertani, dan lain-lain. Sedangkan bagi hewan, air digunakan untuk minum, mandi, dan untuk tumbuhan, air digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Lanjut lagi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat air? Yang pertama yaitu menutup keran air bila tidak digunakan, supaya tidak terbuang percuma airnya. Yang kedua, menggunakan air secukupnya.
Jadi tidak boros atau berlebihan. Yang ketiga, mengendalikan pengambilan air bawah tanah agar tidak berlebihan. Yang keempat, mendaur ulang air dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti spons, arang, ijuk, dan kerikil. Lanjut, materi selanjutnya yang keempat, poin 4, yaitu cara menjaga kelangsungan siklus air. Jadi siklus air itu harus dijaga. Supaya apa dijaga? Agar tidak terjadi bencana di muka bumi. Sebelumnya kita sudah bahas ya, ada bencana longsor, banjir ya, jika siklus air terganggu. Nah, cara untuk menjaga siklus air, yang pertama itu tidak menebang pohon. Yang kedua, membuka lahan terbuka hijau. Dan yang ketiga, tidak menutup permukaan tanah dengan lapisan yang dapat menghambat resapan air. Seperti misalkan halaman rumah itu tidak perlu disemen, karena nanti akan mengganggu resapan air. Sekian pembahasan mengenai siklus air, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.